Shalom anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Bersama dengan anak-anak kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Berkati anak-anak kami, bahkan hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk boleh membagikan firman-Mu pada saat ini. Tuhan berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kembali bersama saya Ibu Acuy, kita akan mempelajari pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, memilih untuk tidak berputus asa, kelas 8 semester ganjil. Kompetensi dasar 3.1, memahami arti sikap hidup beriman dan berpengharapan. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa dapat menjelaskan arti berputus asa dan bedanya dengan pengharapan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan apa pesan Tuhan Yesus tentang khawatir dan putus asa. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan mengapa selaku anak Tuhan kita tidak boleh berputus asa. Yang keempat, siswa dapat mulai mempraktikkan hidup tidak khawatir dan tidak berputus asa. Untuk mendasari pertemuan kita hari ini, ada bacaan Alkitab yang harus kita baca. Yang pertama dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 33 yang berbicara tentang hal kekhawatiran. Mari kita melihat Alkitab kita masing-masing di dalam kitab Matius. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang kedua, Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat 4 yang berbicara tentang hasil pembenaran. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita masuk ke pengantar. Setelah kita pelajari bagaimana orang Kristen menjalani hidup beriman dan berpengharapan, pada pelajaran ini kita akan menerapkan apa yang kita pelajari dalam hidup kita sehari-hari, terutama saat kita mengalami kesulitan hidup atau saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Apakah kamu pernah merasakan keadaan yang begitu sulit sehingga memilih untuk melupakan semua dengan tidak memikirkan hal itu, atau menyibukkan diri dengan hal lain sehingga memiliki alasan untuk tidak mencari penyelesaian dari keadaan yang sulit itu? Inilah yang disebut dengan melarikan diri. Para
para ahli menemukan bahwa ada dua cara yang dilakukan orang saat menghadapi kesulitan. Yang pertama, fight, artinya mengerahkan tenaga dan daya maksimal mungkin agar kesulitan itu dapat diatasi. Sebaliknya, yang kedua, flight, artinya lari meninggalkan kondisi atau hal yang sulit itu karena memang tidak mendapatkan atau tidak mau mencari cara untuk mengatasinya. Seharusnya orang Kristen harus selalu siap menghadapi hidup, betapapun sulitnya. Mengapa begitu dan bagaimana caranya? Mari simak lebih lanjut. B. Mengapa harus khawatir dan putus asa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Sejak beberapa tahun terakhir ini kita semakin sering membaca atau mendengar berita tentang orang yang bunuh diri karena merasa tidak mampu menjalankan hidup. Perhatikan bahwa kata merasa dicetak miring dan tambahan kata merasa ini membuat makna kalimat yang berbeda dibandingkan dengan tanpa tambahan merasa. Artinya belum tentu orang tersebut betul-betul tidak mampu. Mungkin ia hanya merasa bahwa ia tidak mampu, padahal kemampuan untuk bertahan hidup masih ada padanya. Wujud ketidakmampuan bisa beragam, misalnya karena tidak mampu membayar hutang, tidak mampu membeli makanan untuk anak-anak, tidak mampu membeli obat untuk menyembuhkan penyakit. Kisah pilu pada tahun 2013 terjadi pada Henrianto yang memilih bunuh diri karena ibunya tidak sanggup memberikan uang 2.500 untuk membayar kegiatan ekstrakurikuler. Pada saat itu ia masih berumur 12 tahun, masih sangat muda untuk mengerti bahwa tidak bisa membayar kegiatan ekstrakurikuler tidaklah berarti harus mengakhiri hidup. Untung niat itu tidak tercapai walaupun ia sempat dalam perawatan intensif di rumah sakit dan mengalami cacat mental karena ketiadaan sementara aliran zat asam ke otaknya akibat jerat kuat tali di lehernya. Bunuh diri bisa dilakukan seseorang yang tidak melihat bahwa hidupnya berarti sehingga ia tidak lagi melihat ada gunanya untuk melanjutkan hidup. Apakah dapat dibenarkan bila kita putus asa untuk melanjutkan kehidupan dan memilih untuk bunuh diri? Apakah memang kita berhak untuk mengakhiri hidup ini? Padahal bukan kita yang memberikan kehidupan, dan karena itu mengakhiri kehidupan juga bukanlah hak kita. C. Penjelasan bahan Alkitab. Suatu pesan yang indah tentang bagaimana menghadapi hidup disampaikan oleh Tuhan Yesus seperti yang diceritakan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 yang tadi di awal sudah kita membaca ayat ini. Pesan apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam ayat tersebut? Paling sedikit ada 3 pesan yang disampaikan. Yang pertama, kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum, dan pakaian sebagai hal yang penting dalam hidup ini. Pemeliharaan Tuhan untuk kita jauh melebihi pemeliharaan Tuhan untuk burung yang tetap hidup karena makanan yang disediakannya. Lihatlah juga pemeliharaan Allah terhadap bunga bakung yang indah. Ini semua menunjukkan bahwa Allah sungguh sangat memperhatikan kehidupan seluruh ciptaannya. Yang kedua, pesannya adalah yang utama dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya, ketika kita mengutamakan untuk mengenal Allah, mengenal karya-karyanya, janji-janjinya, maka kita akan terpesona akan Allah yang sungguh sangat mengasihi kita anak-anaknya. Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita.
ketiga, janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Matius pasal 6 ayat 34 bagian A. Nah, apakah kita bisa menerima pesan Tuhan Yesus yang ketiga ini? Bila kita melihat di sekitar kita ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa manusia hidup dengan penuh kekhawatiran. Ada orang yang memilih untuk bekerja dengan sangat keras karena ingin mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya demi masa depan dan keluarganya. Bekerja keras artinya tanpa mengindahkan kesehatan dan makan teratur serta istirahat yang cukup. Gaya hidup seperti ini ternyata merusak kesehatan, sehingga sebagai akibatnya pada saat mencapai usia 40 tahun bisa menderita penyakit jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Padahal menjaga keseimbangan antara bekerja dan beristirahat, memakan makanan secara teratur, dan yang memenuhi gizi adalah penting untuk kelangsungan hidup yang lebih baik. Bila kita mengandalkan pertolongan pada Allah Bapa, apa yang kita butuhkan akan dipenuhinya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, hal yang kita butuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan semakin berkarya demi kebaikan sesama. Yang kedua, Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang-orang lain yang ada dalam lingkungan kita. Jadi saat kita bingung apa yang kita butuhkan tidak kita dapatkan, ingatlah bahwa Allah sangat mengasihi kita dan karena itu Allah sangat memperhatikan kita. Yang ketiga, kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Kegigihan kan apa yang kita inginkan memang disarankan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam kitab Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Begini firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Sungguh kata-kata Tuhan Yesus ini sangat menguatkan kita, bukan? Kita masuk ke poin D, keterbatasan manusia. Letaknya keterbatasan manusia, lelahnya ketika manusia menganggap apa yang dibutuhkan harus datang pada saat ia minta kepada Allah. Padahal Allah berpikir ke masa depan. Jadi bila kita hanya memikirkan kebutuhan kita sesaat saja, belum tentu apa yang kita inginkan adalah hal yang baik bagi kita. Kita belajar dari contoh Sari, seorang siswa kelas 8. Dia merengek-rengek meminta dibelikan telepon seluler oleh orang tuanya. Padahal ayahnya bekerja sebagai tenaga keamanan di suatu kantor. Adik Sari ada 2 orang dan bersekolah di jenjang SD. Ibu Sari membuat kue di rumah dan menjualnya di warung tetangga. Permohonan Sari sulit dipenuhi orang tuanya karena pengeluaran per bulan sudah cukup banyak untuk biaya transportasi, pergi dan pulang sekolah Sari dan kedua adiknya, untuk membeli buku pelajaran, baju seragam, dan sebagainya. Namun karena cinta kasih mereka terhadap Sari, mereka pun meminjam uang dari kantor ayah Sari untuk membelikan telepon yang Sari inginkan. Sari sangat bangga dengan telepon itu dan segera membawanya ke sekolah untuk diperlihatkan kepada teman-temannya saat istirahat. Tanpa diduga, telepon itu berpindah tangan dari tangan yang satu ke tangan yang lain. Tepat ketika ada pada tangan temannya yang bernama Badu, Pak Guru masuk ke kelas. "Diam anak-anak," hardik Pak Guru.
Karena terkejut, Badu mencoba memasukkan telepon itu ke kantong celana. Tetapi Badu lupa bahwa kantong celananya itu sudah berlubang sehingga telepon itu meluncur bebas ke lantai. Akibat telepon itu mengalami keretakan di bagian atas. Pak Guru menegur Badu yang nampak tergesa-gesa mengambil telepon dan mengembalikannya ke Sari. Dan ketika Pak Guru tahu bahwa telepon itu milik Sari, beliau pun menegur Sari agar tidak memamerkan hal-hal yang membuat teman-temannya jadi penasaran. Sari kini harus berpikir ulang. Mungkin belum saatnya ia memiliki telepon seperti itu. Apalagi bila tujuannya hanya untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Cerita Sari ini menunjukkan bahwa apa yang diinginkan manusia belum tentu merupakan hal yang dibutuhkannya. Hal ini bisa terjadi karena manusia memiliki keterbatasan dalam memikirkan konsekuensi atau akibat dari keputusannya terhadap dirinya sendiri dan diri orang lain di sekitarnya. Namun bila kita menyerahkan kepada Tuhan untuk memenuhi apa yang kita butuhkan, tentu Tuhan melakukannya dengan tepat. Kesimpulan dari materi kita hari ini yang pertama yang bisa kita ambil, putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Yang kedua, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini, karena Allah Bapa telah memelihara kita dengan sungguh baik. Yang ketiga, Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita, dan bukan pemberian apa yang semata-mata kita inginkan. Nah, yang keempat, yang terakhir, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Ingat, nanti ada tugas-tugas yang akan Ibu sharekan. Silakan kalian kerjakan. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita akan berdoa dan Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kembali kami datang kepadamu mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kegiatan pembelajaran kami. Berkati anak-anak kami, bahkan berkati kami semua. Bila firman-Mu boleh kami lakukan, kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami tidak menjadi orang yang mudah untuk berputus asa, karena kami percaya dengan selalu mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.